Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Fadli. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori Mirik Gracia, yakni tentang historical function dan meaning function. Kita awali dengan penafsiran. Itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu historical function, kemudian yang kedua itu ada meaning function atau pengembangan makna, kemudian yang ketiga ini ada implikasi. Historical function sendiri itu merupakan suatu fungsi penafsiran di mana seorang mufasir itu berusaha untuk mengungkapkan kembali makna asal atau makna historis atau makna yang dimaksud oleh seorang musonif atau seorang pengarang. Kemudian ini itu seseorang berupaya untuk menciptakan kembali di hati audiens kontemporer. Menciptakan apa? Menciptakan suatu hasil pemahaman yang dimiliki oleh pengarang historis atau audiens historis terhadap teks yang sedang ditafsirkan. Bisa jadi itu mencoba menggali kembali makna yang diinginkan oleh autor atau pengarang. Nah, cara mendapatkan makna historis itu bagaimana? Jikalau objeknya itu Al-Quran, itu dengan menganalisis bahasanya atau menganalisis linguistiknya. Seseorang itu tidak mungkin memahami bahasa Al-Quran kecuali orang tersebut itu mengetahui makna, mengetahui bahasa yang digunakan pada abad ke-7 atau pada masa orang-orang Arab zaman dahulu. Kemudian fungsi yang kedua itu meaning function atau fungsi pengembangan makna. Itu merupakan suatu fungsi di mana seorang mufasir itu mencoba untuk memproduksi atau menciptakan suatu pemahaman yang mungkin lebih daripada pemahaman historis. Di sini itu mufasir mencoba untuk menjelaskan teks yang keterangannya itu memproduksi makna baru, yang maknanya itu belum difahami, belum ada pada masa teks itu diturunkan atau wahyu itu diturunkan. Meaning function itu mencoba untuk mengembangkan makna. Misal pada masa historical function itu maknanya ayam. Nah, sedangkan ketika meaning function itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi burung yang terbang. Kemudian meaning functionnya Gracia itu merupakan suatu pengembangan makna yang masih ada hubungannya secara semantik dengan makna historis. Sebagai contohnya itu ada dalam Al-Quran ada kalimat wabil walidaini ihsana atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dicontohkan dengan wala taqul lahuma uff. Contoh berbuat baik kepada orang tua itu jangan membentaknya, tidak boleh menyakiti. Jikalau di Jawa adat untuk menghormati itu ya dengan unggah-ungguh, misal kayak dalam tutur bahasa yang menggunakan kromo inggil atau kromo lah pada intinya. Sedangkan di Kalimantan, di NTT dan pulau lainnya itu pasti berbeda. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Nah, pengembangan makna ini bisa bervariasi, bisa berbeda-beda. Tapi ya ujungnya atau konsepnya pada akhirnya ya sama. Pada akhirnya kita itu mencoba untuk berbuat baik kepada orang tua dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara masing-masing lah. Nah, para penceramah dengan ayat Al-Quran itu relatif. Kenapa kok bisa relatif? Sebab terikat oleh waktu, sebab terikat oleh ilmu yang dimiliki. Oleh karenanya yang satu-satunya yang absolut itu ya hanya Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.